Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, sebuah kemurahan Tuhan. Kita berjumpa secara online melalui siraman rohani dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan. Mari kita akan mendahului dengan berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, kepada Tuhan yang baik yang memimpin kami sampai hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berbicaralah untuk kami sekaliannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyambut berkat firman-Mu. Amin. Saya akan membawa saat ini kita semua dalam perenungan perihal di Marah dan di Elim. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat yang akan kita renungkan adalah dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 24. Musa menyuruh orang berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Kalau ayat selanjutnya sampai 27 itu bercerita Musa berseru-seru kepada Tuhan. Lalu Musa melemparkan tongkatnya ke air itu dan air itu menjadi manis. Ya, itu kisah singkatnya. Tapi yang akan kita renungkan, saudara, perginya Musa membawa umat Israel itu adalah perintah Tuhan. Mungkin pikir orang Israel, kalau ini perintah Tuhan, pastilah perjalanan mereka akan baik-baik saja. Ya, tapi ternyata tidak. Saudara bisa dibayangkan, setelah 3 hari perjalanan itu di padang gurun. Bukan dengan pesawat terbang, bukan dengan kendaraan. Setelah 3 hari perjalanan tentu lelah, haus, dan tidak ada air. Bahkan ketika mereka sampai di sebuah tempat bernama Marah, mereka menjumpai sumur itu pahit airnya. Air yang ada di sumur itu pahit rasanya. Lalu mereka mulai berkeluh kesah kepada Musa. Mereka lupa bahwa yang memerintahkan mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian itu adalah Tuhan. Mereka mulai melupakan bahwa yang memimpin mereka itu Tuhan. Melalui Musa yang membawa mereka memimpin selama perjalanan. Saudara, sama halnya dengan kehidupan kita. Saat kita mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan dan menuruti perintahnya, kita dapat saja bertemu dengan sebuah kondisi seperti itu. Dalam kelelahan kita, dalam pergumulan kita, dalam kesesakan, inginnya kita beristirahat, inginnya kita berhenti mendapatkan perteduhan, inginnya kita nyaman mendapatkan tempat yang memberikan kita ketenangan dan berdiam di tempat yang aman. Tetapi kadangkala kita justru malah menemui tempat seperti Marah, sebuah kondisi yang malah lebih memahitkan kita. Apa pesan Tuhan untuk kita? Jangan kita bersungut-sungut, saudara. Jangan kita berkeluh kesah kepada manusia. Kita cerita, kita marah, kita menyalahkan manusia, menyalahkan orang lain. Berkeluh kesah, bersungut-sungut kepada manusia. Berkeluh kesah kepada orang yang memimpin kita, yang kita anggap sebagai pemimpin kita. Berkeluh kesah akan kehidupan kita kepada manusia. Dari kisah ini kita mendapatkan pesan dan kebenaran firman Tuhan. Jangan bersungut-sungut dan berkeluh kesah kepada manusia. Tetapi berkeluh kesahlah dan berserulah kepada Tuhan.
pemilik hidup kita, dan Dia pasti akan bertindak. Yakini saudara, sekalipun perjalanan kita menuruti perintah Tuhan, dan kita menemui jalan yang tidak mengenakkan kita, jalan yang pahit buat kita, bahkan kondisi seperti di Marah, kiranya kita semua tidak bersungut-sungut, tapi menaruh percaya, berseru dan berharap, berkeluh kesah hanya kepada Tuhan pemilik hidup kita, karena Dia yang pasti akan bertindak buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kondisi keadaan kami mengikut Tuhan tidak selalu baik-baik saja. Kami pun terkadang ada dalam situasi yang menyesakkan hidup kami. Ya Tuhan, tolonglah kami. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami, sehingga bukan sungut-sungut dan keluh kesah kepada manusia, bersungut-sungut karena Tuhan, tetapi kami berseru dan berkeluh kesah kepada Tuhan. Tuhan pemilik hidup kami, yang kami percaya Tuhan pasti akan bertindak, menyatakan mujizat-Mu, kuasa-Mu, kedaulatan-Mu atas hidup kami. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami semuanya. Jemaat Tuhan yang hari ini dalam pergumulan, perjalanan hidup mengikuti Tuhan, menuruti perintah Tuhan, tetapi mereka berada dalam kesesakan hari ini, dalam kekurangan, dalam pergumulan, dalam kesakitan. Kami berdoa Bapa, hamba-Mu berdoa, kuatkan dan teguhkan jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga akan tetap berjalan mengikuti perintah Tuhan, tidak pernah kehilangan iman percaya, tetapi senantiasa berseru dan berharap kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan bertindak. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur menyambut berkat firman-Mu dan mempercayakan hidup kami, hidup jemaat-Mu sekalian, dalam pimpinan dan kedaulatan Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.